warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hantarkan kami ke Banyumas ya, di Uringin Pitu ya, Sambeng Kulon. Nah, Banyumas ini dalam sejarah Nusantara ini sangat erat hubungannya dengan dinasti Mataram Islam ya, wabil khusus dari Eyang Hamengkubuwono ke-1 ya, dari Pati Danurja, lalu turun temurun ke Eyang Pangeran Diponegoro ya. Nah, ini ada kejadian lagi, ini nisannya hilang ya, dicuri orang ya, lalu sekarang dirusak ya, ada yang rusak. Nah, ini dalam keadaan rusak ya, ini dalam keadaan rusak. Nah, yang ini sama, yang pamputan nih yang. Nah, tuh ya. Jadi ini udah nisan baru. Nah, gitu. Nah, maka dari itu pentingnya kita menjaga situs bersejarah ya. Karena dari nisan inilah kita bisa tahu beliau-beliau ini berasal dari tahun berapa ya. Namanya siapa? Adipati Syam. Beliau ini bernama Adipati Syam ya. Adipati Syam berarti beliau ini mempunyai gelar kebangsawanan dan punya tugas khusus ya, karena seorang adipati ya. Dan Banyumas ini dahulu di bawah pemerintahan Mataram ya, di bawah pemerintahan Mataram ya. Di sini juga begitu banyak sekali di daerah Banyumas ini, Purwokerto, apalagi Purbalingga ya, itu banyak terah Mataram Islam yang dimakamkan. Ya, maka dari itu semoga masyarakat di tempat ini, saya berterima kasih juga pada Kiai Zen ya, beliau juga terah dari Mataram ya, keluarga besarnya tinggalnya di Jejeran ya, di Jejeran Bantul, yang sekarang ini lagi diperjuangkan tentang Eyang Sumodiningrat. Nah, keluarga besarnya tinggal di situ. Nah, kami mengharapkan Pemkot setempat dan warga sekitar untuk memperhatikan situs-situs bersejarah. Karena kenapa? Karena jasa-jasa beliau inilah kita sekarang ini bisa hidup enak ya. Yang Nusantara ini ya kan dibentuk ya kan, didirikan dengan curahan air mata darah ya beliau ini. Maka dari itu sudah kewajiban kita untuk menjaga. Itu saja dari saya, dan tetap pesan dari saya, terah Mataram, jangan pernah takut, jangan pernah mundur, luruskan sejarah. Negara kita adalah negara yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih nih. Di sini dulu ada pohon bambu yang yang itu dulu bekas tempat air wudhu, sehingga pohon bambunya itu hidup. Ini Dulu ini rimbun dulu. kering ya. Bambu iya, yang buat apa? Kalau zaman dulu wudhunya pakai apa? Iya, Pakai dari iya, bambu iya, itu. iya. Nah ini keluarga besarnya Adipati Syam atau warga? Ini Ada yang warga, ada yang warga. ada yang warga, ada yang keluarga besarnya ya. Keluarga. Jadi makam Ringin Pitu ini udah ratusan tahun ini makam ya? Iya, Iya. udah sangat sepuh. Iya. Udah. Nah ini penting juga di Banyumas ini banyak sekali makam keluarga besar Mataram Islam. Dari Jogja, Solo, semuanya di sini banyak sekali. Dan boleh dicek di sejarah hubungan Banyumas, Purwokerto, Purbalingga ya dengan Mataram itu sangat kuat sekali ya. Terlebih-lebih Patih Danurja pertama ya yang menjadi patih Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu berasal dari Banyumas nggih. Nah, maka dari itu kita sudah kewajiban kita untuk menjaga ya. Al-Fatihah untuk para leluhur kita yang dimakamkan di Banyumas, Purbalingga dan Purwokerto. Al-Fatihah. Oke. Dulu ada orang gila, ini diantem. Ini kan sambungan ini. Ya ini Banyumas. Banyumas. Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hantarkan kami ke Banyumas ya di Ringin Pitu ya, Sambeng Kulon. Sambeng Kulon. Nah, Banyumas ini dalam sejarah Nusantara ini sangat erat hubungannya dengan dinasti Mataram Islam. Ya, wabil khusus dari Eyang Hamengkubuwono ke-1 ya, dari Patih Danurja, lalu turun temurun ke Eyang Pangeran Diponegoro ya. Nah, ini ada kejadian lagi, ini nisannya hilang ya, dicuri orang ya, lalu sekarang dirusak ya. Dirusak, ada yang rusak. Nah, ini dalam keadaan rusak ya. Ya. Ini dalam keadaan rusak. Nah, yang ini Sama. Yang ini sama. Ini Bang Putan nih yang. Nah. Tuh. Ya. Jadi ini udah nisan baru. Nah. Gitu. Nah, maka dari itu pentingnya kita menjaga situs bersejarah ya. Karena dari nisan inilah kita bisa tahu beliau-beliau ini berasal dari tahun berapa ya. Namanya siapa? Adipati Syam. Beliau ini bernama Adipati Syam ya. Adipati Syam berarti beliau ini mempunyai gelar kebangsawanan dan punya tugas khusus ya, karena seorang adipati ya. Dan Banyumas ini dahulu di bawah pemerintahan Mataram ya. Di bawah pemerintahan Mataram ya. Di sini juga begitu banyak sekali di daerah Banyumas ini, Purwokerto apalagi Purbalingga ya, itu banyak terah Mataram Islam yang dimakamkan. Ya ini Banyumas. Ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hantarkan I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything. Banyumas ini dalam sejarah Nusantara ini sangat erat hubungannya dengan dinasti Mataram Islam ya, wabil khusus dari Eyang Hamengkubuwono ke-1 ya, dari Patih Danurja, lalu
turun temurun ke Eyang Pangeran Diponegoro ya. Nah ini ada kejadian lagi, ini nisannya hilang ya, dicuri orang ya, lalu sekarang dirusak ya. Dirusak, ada yang rusak. Nah ini dalam keadaan rusak ya, ini dalam keadaan rusak. Nah yang ini sama, ya mamputan nih yang. Nah tuh ya, jadi ini udah nisan baru. Nah gitu. Nah maka dari itu pentingnya kita menjaga situs bersejarah ya, karena dari nisan inilah kita bisa tahu beliau-beliau ini berasal dari tahun berapa ya. Namanya siapa? Adipati Syam. Beliau ini bernama Adipati Syam ya. Adipati Syam berarti beliau ini mempunyai gelar kebangsawanan dan punya tugas khusus ya, karena seorang adipati ya. Dan Banyumas ini dahulu di bawah pemerintahan Mataram ya, di bawah pemerintahan Mataram ya. Di sini juga begitu banyak sekali di daerah Banyumas ini, Purwokerto, apalagi Purbalingga ya, itu banyak terah Mataram Islam yang dimakamkan. Ya, maka dari itu semoga masyarakat di tempat ini, saya berterima kasih juga kepada Kiai Zen ya, beliau juga terah dari Mataram ya, keluarga besarnya tinggalnya di Jejeran ya, di Jejeran Bantul, yang sekarang ini lagi diperjuangkan tentang Eyang Sumodiningrat. Nah keluarga besarnya tinggal di situ. Nah kami mengharapkan Pemkot setempat dan warga sekitar untuk memperhatikan situs-situs bersejarah. Karena kenapa? Karena jasa-jasa beliau-beliau inilah kita sekarang ini bisa hidup enak ya. Ya Nusantara ini ya kan dibentuk ya kan, didirikan dengan curahan air mata darah ya beliau-beliau ini. Maka dari itu sudah kewajiban kita untuk menjaga. Itu saja dari saya, dan tetap pesan dari saya, terah Mataram jangan pernah takut, jangan pernah mundur, luruskan sejarah. Negara kita adalah negara yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jogja ziarah Mbah Sam, yang keraton. Pak. Iya Pak, lancar Pak. Masya Allah. Gimana nggak mau dijajah coba, begitu makmurnya ya kan, sampai mereka klaim leluhur kita ya kan. Lihatlah itu kayanya Nusantara ya. Luruskan sejarah, tidak ada kompromi. Masya Allah. Pak, monggo ya Pak. Oke, Pak. Semangat ya Pak. Dari sini aja pas ada awan Pak, ada awan banget, bagus banget. Udah di situ aja, jadi kelihatan ininya bapaknya.